Masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 itu gampang banget nih. Kayak seorang siswa dapat memilih satu mata pelajaran dari kelompok A 3 pilihan dan satu dari kelompok B 4 pilihan. Nah, berapa banyak kombinasi mata pelajaran yang dapat dipilih? Nah, di sini tuh udah ada garis bawahnya banget kan. Di sini tuh siswa dapat memilih satu mata pelajaran dari kelompok A dan satu dari kelompok B. Gitu kan? Nah, terus kita gimana nih cara dapat kombinasinya? Cara dapat kombinasinya kita tinggal kaliin aja, kaliinnya kan itu ada kelompok A, ada ini ada 3 mata pelajaran, terus tinggal dikali sebentar, terus tinggal dikali 4, jadi 3 dikali 4, terus kita tinggal ini deh hasilnya 12. Udah gitu doang. Jadi ada 3 pilihan mata pelajaran gitu teman-teman. Teman-teman, jadi kita bakalan masuk soal kedua, contoh soal kedua. Nah, ini tuh soal keduanya kayak gini. Dari 6 guru dan 5 guru perempuan akan dipilih seorang guru untuk menjadi seorang guru wali. Berapa cara memilih guru tersebut? Nah, ini tuh karena yang digaris bawahinnya itu kan seorang guru wali. Nah, seorang guru wali itu berarti kan satu kan. Nah, jadi paling caranya tinggal kayak gini aja. 6 ditambah 5 sama dengan 11 cara. Aduh, sorry. Maaf teman-teman guys. 11 cara gitu. Tinggal ditambahin aja yang ini, gampang kan? Oke teman-teman, kita bakal masuk soal ketiga. Soalnya kayak gini. Sebuah sandi dibentuk dari satu huruf diikuti satu angka. Jika huruf diambil A sampai Z dan angka 0 sampai 10, berapa banyak sandi berbeda yang dapat dibentuk? Nah, kalau yang ini kan kurang lebih sama ya kayak cara yang soal nomor pertama. Ini tuh tinggal kayak gini aja. Huruf A sampai Z tuh kan ada ini ya. Huruf A sampai Z tuh ada 26 huruf dan angka 0 sampai 10 0 sampai 9 itu nolnya dihitung jadi kurang lebih 10, jadi tinggal 26 kali 10 sama dengan 260. Udah kayak gitu. Jadi sandi yang dapat dibentuknya itu 260 gitu guys. Oke teman-teman, di sini kita masuk soal keempat, tapi ini tuh aku udah masuk ke soal faktorial nih. Soalnya kayak gini bentuk soalnya. 3 pria dan 4 wanita akan duduk dalam satu baris. Banyak cara mereka duduk sehingga yang berjenis kelamin sama tidak berdampingan adalah. Nah, kita tinggal masukin aja nih, kan di sini ada 4 wanita dan 3 pria kan. Nah, kita tinggal pakai faktorial aja nih. Di sini 4 faktorial. Sorry. 4 faktorial dikalinya kita pakai titik aja guys. Sebentar. 3 faktorial. Nah, kalau faktorial gini tuh artinya 4 faktorial tuh kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 kan. Otomatis sama juga berarti 3 juga. Ya mundur gitu, hitungan mundur cuma dikali. Gini cara penulisannya. Oke, sebentar. Berarti kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Bentar ya. Nah, gini kan hasilnya. Terus kita tinggal ngaliin aja deh. Ini kayaknya bisa dicoret deh. 3 kali 3 9. Terus 2 kali 2 berarti 4. Terus berarti ujung-ujungnya kan tinggal 4 dikali 9 dikali 4 kan. Nah, hasilnya tuh 144. Udah deh, done all. Tuh, jadi hasilnya 144 cara. Oke, lanjut ke soal kelima. 3 pasang suami istri duduk berdampingan pada satu baris. Jika setiap pasang suami istri harus duduk berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah. Oke, berarti kan gini ya bentuknya. 3 pasang suami istri. Berarti ini kita garis bawahi 3 pasang suami istri duduk berdampingan pada satu baris. Jika setiap pasang suami istri harus duduk berdampingan, maka berarti satu pasang tuh berarti kan 2 ya. Ada suami, ada istri. Gitu kan. Berarti tinggal 3 faktorial. Sebentar.
Berarti di sini tinggal 3 faktorial dikali 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Kenapa duanya ketiga kali? Karena di sini mencakup 3 pasangan. Kayak gitu. Berarti tinggal 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali enggak, 1 benar-benar. Kayak gitu. Terus hasilnya, nanti hasil akhirnya itu kan berarti tinggal duanya ada berapa nih? 1, aduh salah pencet. Duanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 2 dikali 4, 8. Dikali 3. Berarti 8 dikali 3 itu sama dengan 48. 48 cara gitu guys. Udah, ini kayak gini doang sih hasil akhirnya. 48 cara. Kita masuk soal selanjutnya nih. Dari 5 pria dan 3 wanita akan dipilih susunan panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Jika sekretaris harus wanita dan bendahara harus pria, maka banyaknya susunan kepanitiaan yang mungkin adalah di sini ada syaratnya dulu nih. Jika sekretaris harus wanita dan bendahara harus pria, berarti ada 5 pria yang mungkin jadi bendahara kan? Dan ada 3 yang jadi sekretaris. 3 kemungkinan. Berarti kita tinggal masukin aja nih. Kan berarti kalau semisalkannya sekretaris harus ada 1 orang dan bendahara harus ada 1 orang, intinya kita bakalan dapetin 5 dikali 3 dikali buat kita dapetin ketua. Kan kita belum dapet ketua nih. Ketua kita kurangin aja, 5 dikurang 5 ditambah 3 kan 8. Ditambah 3 kan 8. 8 dikurangi 2 dari udah ngambil sekretaris dan bendahara. 5 dikurang 2, 6. Ya udah, hasilnya berarti 5 dikali 3 dikali 6. Hasilnya itu 90 guys. 90 cara. Berarti cara kita ngedapetin susunan panitianya yang mungkin tuh ada 90 cara. Gitu. Udah gitu doang. Itu kayak nomor pertama sih, mirip-mirip. Gitu guys. Oke guys, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini kayaknya faktorial juga nih. Soalnya tuh gini. Banyak cara menyusun 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia, sehingga buku-buku sejenis dalam satu kelompok adalah, ini kita susunin aja faktorial, tinggal gini guys. 4 dikali 4 faktorial, 4 faktorial dikali 3 faktorial dan 2 faktorial. Ini tuh kayak misalkannya ini nih. Ini kan 4 buku matematika, jadi di sini 4 faktorial. Terus ini 3 buku fisika, di sini 3 faktorial dan 2 buku kimia, ini 2 faktorial kan. Terus di sini tuh kita bakalan nambahin juga. Ini tuh bakalan jadi ada 3 faktorialnya. 3 faktorialnya itu apa? 3 faktorialnya itu dari ini ada 3 jenis buku nih. Ada fisika, kimia, dan matematika. Jadi 3 faktorialnya itu dari 3 jenis buku guys. Ya udah, kalau udah kayak gini kayak biasa aja yang tadi aku bilang. Artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1 kayak gini kan. Nah, oke, kalau udah gini kan kayak biasa aja guys, tinggal hasilin. Kita coret yang mana yang bisa kita coret. Oke, di sini kita dari angka 2 dulu ya. 2-nya ada 1, 2, 3, 4. 2-nya ada 4. 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kan, berarti 16. 16 kan kita dapat 1. Terus dikali 3-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 tuh 3 kali 3 9, dikali 3 27. Terus ini tinggal 1 mah pasti tetap kan. Terus ini ada 3, 4, berarti tinggal dikaliin 4 deh. Kita rapiin dulu. 16 dikali 27 dikali 4 hasilnya sama dengan, tinggal hasilin deh, sama dengan, sebentar ya teman-teman, kita boleh cepat, kita langsung hasilin aja. Hasilnya itu 1728 cara. Udah deh, ini hasil akhirnya ketemu. Don. Oke teman-teman, jadi kita bakal lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang pemfaktoran.
Banyak siswa laki-laki 10 orang dan siswa perempuan 5 orang. Banyaknya cara untuk membentuk panitia yang beranggotakan 10 orang dan terdiri atas paling sedikit 2 orang perempuan dan paling banyak 4 orang perempuan. Oke, jadi kita kan di sini udah dapet ya. Kita bakalan permisalan dari paling sedikit 2 orang dulu. Paling sedikit kan 2 orang nih. Terus paling banyak tuh 4 orang. Ini kan. Nah, kita akan membentuk 10 orang panitia yang beranggotakan 10 orang panitia gitu. Nah, kita bakalan bikin permisalan dulu. Di sini, aku punya rumusnya tuh C, di sininya N, di sininya R, di sininya N, kok nggak bisa, N per R dikali N kurang R faktor. Ini kurang lebih kan. Bentar. Oke, rumus aslinya tuh kan ini C N R sama dengan N faktor per R faktor di dalam kurungnya N kurang R faktor dikali, nanti tuh dikalinya tuh dikali sama yang sisanya gitu, kayak gini. Kita cobain masukin ke dalam soal. Kalau disoalkan paling sedikit 2 orang perempuan, ini 2 orang perempuan kan, sedangkan anggotanya tuh ada laki-lakinya 10 orang, terus perempuannya tuh ada 5 orang. Otomatis berarti kita karena mau nyari yang paling sedikit dulu, berarti di sininya 5. Sininya tuh 5, masukin 5 tuh di sini 2. Terus di sininya 5 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurungnya 5 dikurang 2 faktorial gitu, dikali, karena kita kan per sisanya berarti 8 orang laki-laki kan, berarti sedangkan laki-laki itu semuanya ada 10. Berarti C di sininya tuh 10, di sininya 8. Terus ke pinggirnya berarti sama 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikurang dalam kurung 10 dikurangi 8 faktorial tuh. Oke, berarti bentuknya gini kan kalau dimasukin ke rumus. Ini tuh C 5-nya dari ini, dari 5 orang perempuan, banyaknya perempuan. 2-nya dari paling sedikit perempuan. Nah, langsung tinggal masukin aja ke rumus 2 faktorial dalam kurung 5 min 2 faktorial dikali C 10 tuh dari banyaknya laki-laki dan 8 tuh dari sisa dari 2. Jadi kalau misalnya butuh anggota 10, terus 2 paling sedikit 2 orang cewek, berarti kan 2 cewek 8 cowok kan. Nah, jadi dimasukinnya 8. Terus di sini biasa masukin ke rumus 10 faktorial per 8 faktorial dalam kurung 10 min 8 faktorial. Nah, berarti kan gini, kalau dipeperin berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, karena aku bisa coret sih yang ininya, yang faktorial pertamanya itu. Jadi gini, ini bisa dicoret kayak gini. Jadi hasilnya tuh nanti bakal mudah dihitung gitu loh. Terus kan di sini hasilnya jadi 3 kan, berarti 3 faktorial.
faktorial. Terus kalau misalkan ini kenapa sampai 8 doang, karena ini bisa dicoret sama yang bawah, jadi biar simple. Habis itu kita tinggal hasilin aja sih. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Terus dibagi, ini 2 kurangi 3 kan 3 faktorial. 3 kali 2, 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 kan, cuman karena 1 tuh gak dibawa, berarti 3 kali 2 aja, berarti 6. Terus dikali 10 kali 9, 90. Dibagi 10 min 8 tuh 2, berarti dibagi 2 sama dengan kita ini tuh ya. Sama dengan 10 dikali 10 dikali 45 kan, 90 bagi 2, 45. Hasilnya itu 450. Udah deh, ini tuh tinggal nanti kita ke yang semisal kedua. Kita lanjut ke permisalan kedua, yaitu ceweknya ada 3, berarti C nya 3, sininya 5 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurungnya 5 dikurang 3 dalam kurung lagi faktorial dikali cowoknya berarti 7 kan, berarti C kok jadi bulat, aduh sorry guys, C 10 sininya 7 sorry 7 kan, berarti kesininya sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial dalam kurung 10 dikurang 7 faktorial. Oke, kalau udah gini tinggal hitung deh, ke bawahin hitungnya itu tinggal kayak tadi biasa. Oke, berarti kan nanti kalau misalkan yang ini dipaparin bakalan jadi gini, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial kan, 5 dari 5 kurang 3 ini 5 kurang 3 berarti hasilnya 2 faktorial. Terus yang ini tinggal paparin juga karena di sininya 7 faktorial, jadi aku sampai 7 aja biar gak banyak ring di sininya. Kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial, biar nanti tuh bisa dicoret gini. Yang 3 kan ini udah ada 3 dicoret gini, terus 7 dicoret. Berarti tinggal hasilin kan. Ini 5 kali 4 di sini disimpan di bawah ya. 5 kali 4 20 kan. Dibagi 2 faktorial tuh 2 kan. Ya udah, terus tinggal dikaliin 7 kali 9 kali 8 tuh 720 dibagi 3 faktorial tuh berarti 3 kali 2 6. Berarti udah deh, kita tinggal hasilin sama dengan 10 bagi 2 20 bagi 2 10 dikali 720 dibagi 6 tuh 120. Ya udah deh, berarti hasilnya tinggal hasilin 10 kali 120 yaitu 1200. Bentar. 1200. Udah deh. Jadi yang kan ini pemisahan kedua, ini pemisahan pertama, ini pemisahan kedua udah dapat. Tinggal sekarang yang terakhir, pemisahan ketiga yang ceweknya ada 4. Oke, buat permisahan ketiga, ini tuh kan berarti ceweknya 4, cowoknya 6, karena cewek tuh paling banyak 4 kan di dalam suatu kepanitiaan itu. Nah, berarti sisanya cowoknya 6 kan. Berarti bentuk kalau dimasukin rumus kan kayak gini, udah jadi bentuknya. Tinggal kita paparin aja, berarti 5 faktorial, 5 dikali 4 faktorial kan, gini. 4 faktorial titiknya gak kelihatan guys. Kita lurus dibagi 4 faktorial dalam kurung. Enggak dalam kurung sih, enggak perlu dalam kurung. Berarti kan di sini cuman kayak 1 faktorial gitu kan di sini, karena 5 kurang 4 1 kan, berarti 1 faktorial. Udah tinggal dikaliin 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Sorry
Oke, berarti pinggir sininya kan berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial kan, gini dibagi 6 faktorial, 10 kurangi 6 kan 4 faktorial berarti kan, berarti gini hasilnya. Udah kan, udah dipaparin gini, kita tinggal hitung deh. Berarti dihitungnya tinggal coret-coret yang bisa kita coret, 1, 2, 3, 4 kita coret. Terus kita bisa hitung nih, 5 kan berarti udah 5 doang, dikali 10 dikali 9 90 dikali 8 terus dikali 7 tuh hasilnya bakalan 5040 dibagi 4 faktorial tuh 4 kali 3 12 12 kali 2 24, berarti 24 kan 4 faktorial tuh. Nah terus kita tinggal hitung deh, 5 kali ini dulu deh hasilin 5040 dibagi 24 tuh hasilnya 210 kan, berarti 5 tinggal simpan aja ke bawah, 5 dikali 210 hasilnya sama dengan 1050. Udah deh hasilnya segini buat cara yang kita paparin yang ke permisalan ketiga. Oke kan, ini cara ketiga dapat hasilnya 1050. Cara permisalan kedua ini dapat hasilnya 1200. Permisalan pertama itu dapat hasilnya 450. Karena kita bakalan cari cari buat dapat jawabannya itu kita tinggal ditambahin aja. Kita tambahin di sini ya. Tadi itu yang pertama, kita di halaman baru aja. Yang pertama kan 450 ditambah 1200 ditambah 1050. Udah deh hasilnya berarti 2700 kan. Udah, ini tuh hasilnya, hasil dari semua soal itu tuh yang tadi, yang hasil dari soal awal yang ini tuh dihitungnya dari permisalannya dulu, satu-satu permisalan. Ini ada 3 permisalan dan nanti hasil akhirnya ditambah dan hasilnya segini. Udah. Oke teman-teman, jadi kita bakal lanjut soal selanjutnya. Ini kayaknya bakalan pemfaktoran lagi. Soalnya kayak karena keterbatasan dana, Budi hanya dapat mengundang 10 dari 15 orang temannya dalam rangka perayaan kelulusan. Di antara mereka ada teman karibnya bernama Dani, Chandra, Sandra, Susan, dan Dewi. Budi memutuskan bahwa Chandra dan Dewi harus diundang. Sandra dan Susan dipastikan tidak bisa memenuhi undangan karena sedang sakit. Banyaknya cara mengundang teman-temannya adalah, oke, kita bakalan simpulin dulu kan. Di sini Budi cuman bisa mengundang 10 dari 15 temannya. Sedangkan yang harus diundang tuh kan ada, yang harus diundang tuh ada 2 nih. Ini Chandra sama Dewi harus diundang kan. Terus di sini yang gak bisa hadir tuh ada Sandra dan Susan. Berarti kita tinggal kurangin aja dari Chandra dan Dewi itu kan 2. Berarti kan Sandra dan Susan gak bisa ketemu, gak bisa hadir. Berarti 15 kurangi 2. 15 kurangi 2 kan 13. Berarti kan 13 kalau 5 kurangi 2. Nah, berarti kita, karena kita udah tahu Chandra dan Dewi itu harus hadir, berarti 13 kurangi 2. 13 kurangi 2 kan 11. Oke, di sini kita tinggal nyimpulin aja. Karena yang diundang tuh harus 10. Jadi dari 11 ini udah ada 2 orang kan. Berarti sisanya itu tinggal 10 kurangi 2 kan 8. Berarti yang gak diundang dari 11 ini tuh ada 2. Ada 3. 3 gini kan. Udah, ini kan biar pusing. Berarti rumusnya itu C di sininya 11, karena kan tadi tuh dari 11 kan, karena udah dikurangin 4 orang, di sininya 3. Berarti sama dengan 11 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 11 kurangi 3 kan, gini rumusnya, faktorial. Udah, tinggal paparin aja kalau udah gini. Bentar, ini kurang rapi guys.
11 faktorial dikurangi gini kan, kita bakalan paparin aja langsung. Berarti 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial aja cukup, karena kan di bawah itu 11 dikurangi 3 kan 8. Gini, di sininya 8 faktorial, ini dikali 3 dikali 2 dikali 1. Udah, kita coret yang mana yang bisa dicoret. Ini 8 faktorial, coret. Terus 11 dikali, bentar, ini kan 10 dibagi 2 5, terus 9 dibagi 3 3, artinya tinggal 11 kali 5 kali 3 kan. 11 kali 5 kali 3 tuh 11 kali 5 kali 3 tuh berarti 5 kali 3 15 dikali 11, hasilnya 165 cara. Udah deh, kayak gini hasilnya, kayak gini doang caranya, gampang banget kan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini bakalan kayak permisalan yang tadi aku pernah bahas. Permisalannya itu, ini tuh versi laki-lakinya sih. Nih, dalam suatu kelas terdapat 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Akan dibentuk panitia terdiri dari 6 orang. Nih, harus digarisbawahin ya. Panitia terbentuk 6 orang. Nah, berapa banyak cara membentuk panitia jika paling sedikit terdapat 3 laki-laki? Panitianya bakalan dibentuk paling sedikit 3 laki-laki, guys. Gitu kan, 3 laki-laki. Berarti tinggal langsung aja bikin permisalan pertama. Permisalan pertama berarti kan laki-lakinya 3, berarti karena panitianya cuma 6, berarti sisanya juga ceweknya juga 3, berarti C pertama berarti di sininya 8, di sininya karena 8 tuh dari mana? Dari jumlah cowok tuh ada 8, guys. Terus di sininya 3 dikali sisanya panitia cewek tuh kan ada 6, berarti di sininya 6, di sininya 3 karena panitia cuma bisa ngebentuk 6 gitu. Berarti tinggal paparin aja sih di sini 8 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 8 min 3 faktorial dikali 6 faktorial dibagi Oke, di sini kan 6 faktorial, di bawahnya berarti 3 faktorial. Karena sama-sama ini kan, sama-sama 3 banding 3 cewek sama cowoknya. Dalam kurungnya 6 min 3 faktorial. Gitu. Terus udah kan jadi kayak gini rumusnya, kita tinggal paparin. Sama dengan kita ulang aja ya. Ini kita paparin aja 8 faktorial itu, karena di sini ada 4 faktorial, jadi 8 faktorialnya cukup sampai kali 4. Tulisannya kayak gini. Kalau dirinciin kayak gini. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial aja, karena di bawahnya itu ada 4 faktorial, guys. Gini. Nah, terus kita garis dibagi. Sininya 4 faktorial. Dalam kurungnya kita paparin, berarti kan 4 faktorial juga. Berarti kita paparin aja 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi gini kan hasil coret mana yang bisa dicoret. Ini kalau misalnya ada yang nanya, ini kenapa 8 faktorial tuh cuma sampai 4 faktorial, gak sampai 1? Karena ini di dalam pembagian bawahnya itu tuh ada 4 faktorial. Jadi untuk menghemat dan untuk mempercepat waktu, jadi kita tinggal sampai 4 faktorial aja. Jadi yang bisa dicoret tuh kita coret, guys, kalau untuk mempermudah kita juga nih. Misalkan ini ada 4 faktorial, dicoret sama 4 faktorial lagi. Ini juga kan ada 6 kurangi 2 kan di atasnya, itu 6 kurangi 2 tuh kan 4 faktorial. Berarti kita coret aja sama 4 faktorial yang atas biar kita mudah nih, begini caranya. Oke, udah kan dapat. Terus ini tinggal coret-coret lagi aja, 2 sama 6 jadi 3 kan, jadi 3 kali 5 nantinya gitu doang. Terus 4 sama 8 jadi 2, 3 sama 6 jadi 2. Ya udah, tinggal kita hasilin aja.
Kalau udah dapat kayak gini kita tinggal nentuin ini akhir kan, hasil akhir. Berarti kan tinggal gini, 2 kali 7 kali 5 kali 2 lagi itu 140. Di bawahnya masih ada yang 2 ini kan, berarti tinggal dibagi 2 dikali ini 3 kali 5, 3 kali 5 15, ini kali 1 doang berarti tetap 15 kan, berarti ya udah 15 sama dengan 140 bagi 2 70 dikali 15, hasilnya berarti hasilnya 1050. salah udah. Ini permisalan kedua, yang cowoknya 4 ceweknya 2. Oke, kita lanjut aja ke permisalan selanjutnya. Permisalan selanjutnya berarti cowoknya 5 ceweknya 1. Cowoknya 5 berarti C. Kita zoom ya biar rapi. Nggak rapi sih, biar irit. C 8 5 C dikali, maksudnya ini dikali C 6 sama pinggirnya 1 gini kan. Terus nanti kita paparin juga kayak gini seperti biasa, 8 faktorial dibagi 8 faktorial dibagi 5 faktorial di dalam kurungnya berarti 8 kurangi 5 faktorial gini kan. Terus dikali di sininya juga 6 faktorial dibagi 1 faktorial dalam kurungnya 6 kurangi 1 faktorial. Udah kayak gini, tinggal kita paparin. 8 faktorial tuh kan di bawahnya ada 5 faktorial, berarti sampai 5 aja, berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kan, karena itu ada 5 faktorial. 8 kali 5, 8 kurang 5 8 berarti 3 kan, 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Udah, terus kita tinggal kaliin sama yang sebelahnya. Berarti kan di situ 6 ada 6 kurang 1 berarti 7 faktorial kan, berarti tinggal gini aja, 6 faktorialnya dipaparinnya sampai 6 kurangi 1 berarti 5, berarti 6 kali 5 aja, 5 faktorial. Dibagi 1 faktorial kan berarti 1 faktorial kan berarti 1 ya. Berarti ya udah, di bawahnya tinggal 5 faktorial sama pinggirnya 1 dikali 1. Udah, kita tinggal coret-coret aja yang mana bisa dicoret. Ini pertama 5 faktorial 5 faktorial 5 faktorial 5 faktorial. Terus 3 sama 6 2 sama 8 4. Udah, kita dapat 2 kali 7 kali 2 4 kali 7 kali 2 maksudnya, sorry. Dan 6 berarti 56 dikali 6. Ya udah, kita tinggal hasilin, hasilnya adalah 336. Udah, ini permisalan ketiga gini. 1 2 3. Ini kan berarti ada sisa yang panitianya full 6. Kita coba permisalan keempat. Lanjut aja ke permisalan keempat tuh, berarti kan cowoknya 6, ceweknya enggak. Berarti permisalan di sini tuh enggak dikali guys, tinggal gini aja. C 8 di sininya 6. Ya udah, tinggal 8 faktorial dibagi 6 faktorial, iya benar, 6 faktorial
dalam kurungnya berarti 8 dikurangi 6 faktorial. Ya udah, berarti kalau ini dipaparin kan berarti cuman sampai ini ya, cuman sampai 6 faktorial, berarti 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Udah dapat, kita bagi. Kita bagi menjadi 6 faktorial sama 6 faktorial, tetap kayak yang tadi, ditambahin aja ke bawah 6 faktorial. Nah, diubahnya di sini guys. 8 kurangi 6 kan 2, berarti 2 faktorial tuh 2 kali 1. 2 kali 1 udah. Terus kita coret yang mana yang bisa dicoret. Ini dicoret ke sini bisa, ini dicoret ke sini jadi 4. Udah, nyisanya 4 kali 7. 4 kali 7 kan berarti hasil akhirnya 4 kali 7 kan 28. Ya udah, dapat hasil permisalan keempat. Nah, kalau udah kayak gini, seperti yang pernah aku ajarin, semua hasil permisalannya itu ditambahkan. Berarti 1120 ditambah 1050 ditambah 28 sama ditambah 336 kan. Berarti 1120 ditambah 1050 ditambah, tadi yang permisalan ketiga tuh kan 336 ditambah 28. Oke, hasilin sama dengan 2534. Udah deh, berarti soal yang ini tuh, dalam suatu kelas terdapat 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, akan dibentuk panitia terdiri dari 6 orang. Berapa banyak cara membentuk panitia jika paling sedikit terdapat 3 laki-laki? Berarti caranya untuk membentuk panitia tuh ada 2534 cara. Oke, dan ini hasilnya. Ini dan ke soal selanjutnya. Di sini ada seorang anak ingin mengambil semua kartu diamond dari seperangkat kartu bricks. Setelahnya, anak itu mengambil kartu bernomor genap. Berapa cara yang bisa ia lakukan untuk mengambil kartu tersebut? Jadi kan anak ingin mengambil, di sini kita garis bawahi bahwa anak ingin mengambil kartu diamond. Kartu diamond kan? Kelihatan di sini, nah, diamond. Nah, terus kartu diamond tuh berarti kalau kartu bricks tuh, seperangkat kartu bricks tuh satu jenisnya tuh kan 13. Berarti C 13 sebentar, C13. Dan di sini di garis bawahi juga bahwa anak itu akan mengambil kartu bernomor genap. Nah, berarti kan nomor genap di 13 kan cuma ada 5 ya guys. 5 berarti 5 nomor genap. Ya udah, berarti tinggal masukin 13 faktorial dibagi